Astagfirullahaladzim. Kakinya Sahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Sahara. Masya Allah. Terkait dengan laporan Mbak Sahara, sekali lagi saya bukan ahli hukum. Apa yang dikatakan oleh Mbak Sahara saya tidak ngerti. Mbak Sahara lapor pasal berapa, ayat bagaimana, saya tidak ngerti. Tolong tanyakan kepada kuasa hukum saya, yaitu Pak Agustian. Saya kira cukup ya saya. Oke, terima kasih. Langsung mau menambahkan Mas. Oke, dari laporan. Jadi per tanggal 15 September kemarin kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Pak Kiai Haji Imam Muslimin. Kemudian kemarin pada tanggal 19 September kami telah melaporkan pemilik akun TikTok Sahara Vibes ke Polresta Malang Kota. Adapun pasal-pasal yang kami laporkan diantaranya pasal 27A junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 45 ayat A dan pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 dan Undang ITE juga. Terus kemudian terkait dengan pasal 39 KUHP, terus ditambahkan juga dengan pasal berapa? Ada pasal 352 tentang pengancaman yang membuat rasa takut. Kemudian ada pasal 336 KUHP tentang ancaman pembunuhan. Kemudian juga ada pasal 163 KUHP memasuki pekarangan tanpa izin. Kita kami laporkan kemarin ke Polresta Malang Kota terhadap pemilik akun dari Sahara Vibes, itu sudah saya sampaikan. Kemungkinan dititik beratkan apa laporan kemarin? Jadi dari laporan ini akibat konten-konten yang diunggah melalui akun TikTok Sahara Vibes ini, yang pasti ada muncul pencemaran nama baik, terus juga ada ujaran kebencian terhadap klien kami, ya pemberitaan bohong ya seperti itu. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap klien kami, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap juga kesehariannya. Ya Imin yengnya apa? Ya Allah, kukira ya Imin itu perlu banget dikasihanin. Ternyata dia cuma perlu didukung, dia cuma perlu support, gak perlu dikasihanin. Sempaknya Hermes, sajadahnya 40 juta yang dibakar. Ketemu sama Kang Dedi aja, Kang Dedi dikasih duit. Terus nih, ada travel umroh yang mau umrohin Buro sama Yaimin, padahal Buros baru pulang haji. Terus kalau misalnya ke Jakarta, nginepnya di hotel mahal. Mana mobil Lexus lagi. Ya mau ngangkat anak nggak? Aku baik kok anaknya, gak ngerepotin, ya paling uang jajan aja. Selamat pagi Mbak Gurun. Mbak, pagi ini aku dapat pertanyaan dari para netizen dan aku sendiri juga mau bertanya sih kepada Mbak Gurun. Mbak, apa sih resep nasinya? Kita mau juga dong dikasih resepnya. Soalnya nasinya itu kayaknya benar-benar pulen. Sampai-sampai bisa ditukar sama rumah seharga 650 juta. Wow, luar biasa. Boleh dong di-share resepnya? Ya, Mbak Sahara kalau memang bukan orang baik ya, saking baiknya balas budinya Mas Agil ini ya, gak diizinkan tidur di luar biar gak kedinginan ya. Pamit anu ya, jadi supir Sahara, keting lamar kerja. Nanti. Oh, ya. Saya tunggu dulu. Tunggu ya. Oh, mlebu tak gak? Mlebu tak gak? Mlebu tak gak? Kerja yang. Ayo mlebu. Oh, lama. Benar kan orang ini tinggal di Malang kan mereka? Petinggi-petinggi Malang mana kok gak ada yang turun tangan sih? Kata yang bapak berjenggot, pukul aku. Pinter, Pak Yamin tidak mau memukulnya. Tapi si perempuan itu ada pengancaman. Udah laporin aja ya. Netizen kita harus dukung abis-abisan Bapak Yamin sih menurut aku. Ini udah parah banget. Gimana mau mengharapkan siapa lagi? Gak ada yang turun tangan kok. Sahara, ini gara-gara lo nih, gue jadi kebawa-bawa.
gue dibully netizen, gue diinterogasi, gue dipanggil sama Pak Wali Kota. Tapi emang Pak Wali Kotanya udah ngurusin kayak pahlawan kesini. Yemin harus dibela. Yemin harus didukung. Andai kata saya menjadi mahasiswa UIN Malang, saya akan bersama-sama mengadvokasi Yemin. Karena melihat dari perjalanan apa yang hari ini dipahami oleh masyarakat bahwa Yemin adalah sesuatu yang luar biasa. Beliau punya tanah, beliau wakafkan untuk Fasum, tapi disalahgunakan oleh ROS untuk lahan parkir rentalnya. Kalau nggak punya lahan, jangan buat bisnis begitu. Save dan bela Yemin dan usir ROS. Wassalam. Sebenarnya tetangga-tetangga macam Sahara Rental itu banyak banget, cuman gak viral aja. Kalau di komplek gua nih, ada orang yang punya usaha laundry. Dia tahu, dia itu kalau ngejemur pakaian-pakaian customernya itu sampai menuhin jalan, sampai mobil motor tuh nggak bisa lewat. Itu kan jalan-jalan bersama ya, jalan komplek ya. Tapi kalau misalnya mobil lewat, motor lewat, nge-grab lewat, itu orang yang disuruh muter, bukan dia yang awasin tuh jemuran-jemurannya. Muter aja bang, muter aja kak. Gila gak tuh? Itu level gila yang lumayan ya. Tapi kita tuh sering tahu nemu orang-orang gila yang kayak begitu. Kayak tadi aja kayak si Sahara Rental. Nggak punya parkiran, naruh mobil depan rumah, bikin orang susah lalu lalang. Parkir aja sembarangan depan rumahnya. Lahan-lahan siapa? Voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan. Wah, nggak bisa. Ini harus tayang sih. Podcastnya harus tayang. Kenapa gue bilang harus tayang? Karena ini masalahnya udah jauh banget nih. Jadi saat ini ya kita dengar cuma dari sisi Yaimim aja. Kita belum mendengar dari Sahara itu seperti apa sih sebenarnya. Masalahnya kayak gimana sih? Bener nggak apa yang dibilang sama Yaimim ini? Terlepas dari apapun yang nanti akan diomongin sama si Sahara ini ya, gue rasa netizen udah pada pinter lah. Netizen udah bisa menilai itu bohong atau enggak, itu alasan doang apa enggak. Kira-kira masuk akal nggak alasannya? Ya gue rasa netizen udah pada pinter. Makanya gue bilang podcast ini harus tayang, apalagi ada cuplikan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarah. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang. Mereka aja udah maaf-maafan tuh. Itu sebabnya podcastnya harus tayang supaya clear nih semua. Siapa tahu mereka udah maaf-maafan beneran ya kan lah, netizen masih ribut aja. Yaimin kini pasrah terhadap pengacaranya, akan terus meneruskan kasusnya ini untuk menjerat si Sahara karena sudah melakukan intimidasi dan fitnah yang keji guys. Karena kenapa ini setelah kita teliti dari kemarin Yaimin yang disalahkan, namun sekarang sudah ada yang sudah sangat jelas. Ternyata gara-gara nasi bebek.